Trailer pertama Doctor Strange in the Multiverse of Madness baru saja dirilis dalam event Super Bowl 2022. Trailer tersebut mengungkapkan 10 detail menarik mengenai jalan cerita dan karakter yang akan muncul dalam filmnya. Dan di video kali ini, kita akan membreakdown trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness beserta sebuah cuplikan TV sport berdurasi 30 detik yang tayang di event Super Bowl 2022. Sekedar mengingatkan saja, jika di dalam video nanti kita katakan bocoran, maka itu artinya sesuatu yang ditulis di media sosial dan diklaim sebagai bocoran. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dan jika kami mengatakan teori, maka hal ini hanya sebatas teori yang keluar dari nalar para fans untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam filmnya nanti. Buat kalian yang suka dengan koleksi action figure, hot toys, dan komik, kalian bisa klik link affiliate yang ada di kolom deskripsi ya. Bareng gua Kenal Karatsaurus, langsung saja ke topik kita kali ini. Trailer kali ini ternyata mengungkapkan lebih banyak bukti dari rumor-rumor dan bocoran yang selama ini kita saksikan di media sosial seperti Twitter dan Reddit. Kemunculan Evil Strange, varian Wanda, dan juga kehadiran beberapa karakter dari universe X-Men mulai dibuka satu persatu dalam trailernya. Film yang disutradarai Sam Raimi ini dibuka dengan sebuah shoot di mata Doctor Strange, di mana dia mengatakan kalau dirinya mengalami sebuah mimpi yang sama berhari-hari. Di dalam mimpinya, Strange berada di sebuah tempat yang penuh dengan tulang manusia dan Sanctum Sanctorum. Kemudian Doctor Strange memasuki Sanctum Sanctorum yang terdapat sebuah tangga. Kita belum bisa memastikan tangga apa yang terdapat dalam trailer tersebut. Selanjutnya, kita melihat Kamar Touch diserang, di mana dalam teaser sebelumnya kita sempat melihat para penyihir Kamar Touch sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk bertempur melawan sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan pada cuplikan yang tayang di event Super Bowl 2022, terlihat seseorang terbang di langit Kamar Touch dan bersiap berperang melawan para penyihir. Nah, karakter ini memang belum terungkap identitasnya, tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, karakter ini menggunakan sebuah jubah yang membuatnya dapat terbang. Selanjutnya kita melihat sebuah monster yang menahan American Chavez. Nah, kalau kita sambung dengan TV spotnya, kita bisa melihat sosok Defender Strange yang datang untuk menyelamatkan American Chavez. Kita lanjutkan lagi ke trailernya. Kita melihat Doctor Strange terbangun dari mimpinya. Stephen Strange mengatakan, "Aku melakukan apa yang harus aku lakukan untuk melindungi dunia kita." Dan sepertinya ini mengacu pada kekacauan yang terjadi di Spider-Man No Way Home. Strange terlihat melakukan sebuah mantra yang jika kita lihat lebih seksama lagi mirip dengan kristal realitas tempat Doctor Strange mengurung Ultron dan Killmonger di series What If episode 9. Nah, bisa jadi ini adalah versi live action dari sebuah sihir yang punya hubungan erat dengan multiverse. Dan sihir ini bisa saja bersumber dari Darkhold yang dipegang oleh Wanda. Nah, perkataan ini dijawab oleh Wong dengan mengatakan, "Kamu tidak bisa mengatur segalanya, Strange." Nah, baris kalimat ini mengingatkan kita pada sebuah scene di film Doctor Strange pertama, di mana Ancient One pernah mengingatkan hal yang serupa bahwa Doctor Strange tidak dapat mengontrol segala sesuatu, bahkan kematian. Ini sekaligus semakin memperkuat karakter Strange yang arogan di film ini. Your overinflated ego. You want to go back to the delusion that you can control anything, even death. Selanjutnya kita bisa menyaksikan narasi dari Wong yang mengatakan, "Kau membuka sebuah pintu di antara universe dan kita tidak tahu siapa atau apa yang akan melangkah melewati pintu itu." Dan narasi ini memperjelas bahwa ada villain yang masih disembunyikan dalam film. Sebuah karakter yang mengacaukan multiverse dari balik layar. Kita juga melihat sebuah scene di mana dunia mulai mencair seperti yang kita saksikan di series What If episode 4. Di scene selanjutnya, kita melihat New York kacau balau karena Shumagorath atau yang di dalam film ini disebut Gargantos muncul secara tiba-tiba di tengah kota. Hal ini tentunya membuat semua orang panik dan mengacaukan pesta pernikahan Christine Palmer. Nah, kita awalnya menduga kalau Christine menjalin hubungan dengan orang lain saat Doctor Strange menghilang selama 5 tahun setelah snap Thanos. Namun sebenarnya, hubungan Stephen Strange dan Christine Palmer sudah merenggang sejak film pertama Doctor Strange, di mana di film itu kita dapat menyaksikan Stephen Strange yang membentak Christine Palmer sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kamar Touch. Jadi bisa saja sejak saat itu mereka memang sudah tidak lagi menjalin hubungan. It breaks my heart to see you this way. No, don't pity me. I'm not pitying you. You care so much, don't you? Goodbye, Stephen.
Selanjutnya kita melihat detail yang lebih jelas dari teaser sebelumnya yang memperlihatkan Doctor Strange yang menemui Wanda di tempat pengasingannya. Wanda mengatakan bahwa Vision punya teori kalau multiverse adalah tempat yang berbahaya. Vision yang dimaksud di sini tentunya adalah Vision yang muncul di realitas Hex yang diciptakan oleh Wanda. Dan kita belum bisa memastikan apakah Vision merupakan karakter yang baik atau malah sebenarnya adalah villain yang mendorong Wanda untuk melakukan sihir tertentu di dalam Darkhold. Cukup mencurigakan jika Vision dan Wanda membahas multiverse. Terlebih lagi, momen itu mungkin saja terjadi setelah Wanda mengalahkan Agatha Harkness dan merebut Darkhold. Apakah benar kalau Vision mendorong Wanda untuk menggunakan Darkhold? Scene beralih ke kamar Touch yang sudah bersiap diserang oleh seseorang yang bersembunyi di awan gelap. Nah, sosok ini sebenarnya diperlihatkan dalam TV spot yang dirilis di Super Bowl 2022. Sosok ini dapat terbang dengan menggunakan sebuah jubah, dan kemungkinan ini adalah varian dari Doctor Strange yang datang untuk menyerap energi Strange di realitas ini. Kita juga bisa melihat karakter Rintrah yang akhirnya diperlihatkan lebih jelas di trailer kali ini. Di dalam komik, Rintrah pertama kali bertemu dengan Doctor Strange ketika dia meminta Enitarmon untuk memperbaiki Cloak of Levitation yang telah robek dalam pertempuran melawan Huts. Setelah jubah itu diperbaiki, Enitarmon meminta Rintrah untuk mengembalikan jubah tersebut kepada Doctor Strange. Di film Spider-Man No Way Home, bisa saja jubah ini sebenarnya sobek saat pertarungan antara Doctor Strange dan Spider-Man di Mirror Dimension. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa di dalam trailer Cloak of Levitation Doctor Strange terlihat seperti dijahit ulang dengan sebuah kain biru. Di scene selanjutnya, kita melihat Baron Mordo yang mengatakan, "Maaf Stephen, penghinaanmu terhadap realitas tidak akan dibiarkan." Jika diamati lebih dalam lagi, sepertinya Master Mordo yang ada di MCU bergabung dengan Illuminati dan ditugaskan untuk menangkap Doctor Strange dan membawanya ke markas Illuminati. Di sana kita bisa melihat Doctor Strange diborgol dengan sebuah mesin berteknologi tinggi dan dikawal oleh beberapa Ultron. Jika kita lihat lagi dari bentuknya, kemungkinan Ultron ini adalah versi yang lebih sempurna dari Iron Legion yang diciptakan oleh Tony Stark di film Age of Ultron. Send in the Iron Legion. Bisa jadi Tony Stark di sebuah universe sukses mengintegrasikan Ultron ke dalam Iron Legion. Selanjutnya Stephen Strange dibawa menuju ke sebuah ruangan yang terdapat 6 kursi. Keenam kursi ini mewakili masing-masing dari anggota Illuminati seperti Profesor X. Sekilas bayangan Mordo terlihat saat Doctor Strange dibawa ke ruangan tersebut. Nah, ada rumor yang menjelaskan kalau Iron Man akan muncul kembali dalam film ini. Varian Iron Man ini kabarnya akan diperankan oleh Tom Cruise dan akan memerankan varian superior dari Iron Man. Namun belum pasti apakah karakter ini akan menjadi villain seperti yang terlihat dalam komik. Namun kami memiliki keyakinan kalau karakter yang tergabung dalam Illuminati nanti adalah superior Iron Man. Hal ini bisa kita lihat dari cat dan bentuk dari pasukan Ultron yang mengawal Doctor Strange. Ultron tersebut menggunakan cat silver dan lekukan khas dari superior Iron Man. Kemunculan Profesor X juga banyak dibahas di bocoran plot dan teori-teori para fans yang beredar di internet. Selain itu, kemunculan Profesor X di film ini bisa kita lihat dari munculnya karakter serupa dalam game Marvel Super War. Selain Iron Man dan Profesor X, bisa jadi ada karakter Reed Richards, Black Bolt, dan Namor yang memang merupakan anggota Illuminati di dalam komik. Nah, di dalam TV spot yang muncul di event Super Bowl, kita bisa melihat karakter Clea Strange di sebuah ruangan yang kami duga sebagai bagian dari markas Illuminati. Karena tempat ini kelihatannya dijaga oleh pasukan Ultron milik superior Iron Man. Yang menarik dari scene ini, kita bisa menyaksikan karakter American Chavez yang juga ikut ditahan oleh kelompok Illuminati. Ruangan ini diserang oleh seseorang atau sesuatu, dan kita bisa melihat Ultron langsung bergerak untuk mengamankan tempat itu. Jika kita amati TV spot yang rilis di Super Bowl, ada sebuah scene di mana Wanda yang berdarah-darah sedang menggunakan Chaos Magic di tempat yang kelihatannya seperti tempat yang sama dengan Clea Strange ataupun markas Illuminati. Beralih ke scene selanjutnya, kita bisa melihat Doctor Strange dan American Chavez terlempar ke berbagai dimensi ruang dan waktu seperti pada masa prasejarah. Jika kalian perlambat lagi, akan terlihat bahwa Doctor Strange dan American Chavez berpindah dari masa prasejarah ke sebuah realitas animasi kartun. Kita bisa melihat satu cameo baru yang dimunculkan di dalam trailer. Sebuah karakter yang kelihatannya memiliki kekuatan yang sangat besar setara dengan Captain Marvel.
Belum bisa dipastikan apakah karakter ini adalah Captain Marvel versi Carol Danvers atau Monica Rambeau yang datang dari universe lain. Ada juga yang berpendapat kalau karakter ini adalah Human Torch. Meskipun menurut kami tidak masuk akal jika karakter ini disebut sebagai Human Torch dari Fantastic Four. Terlebih lagi kita dapat melihat tangan dari karakter ini mengeluarkan sinar biru. Namun jika kita perlambat lagi, karakter ini sebenarnya adalah Superior Iron Man. Nah, karakter ini memang digambarkan tidak menggunakan helm seperti yang dilakukan kebanyakan varian Tony Stark lainnya. Yang menjadi pertanyaan mengapa karakter ini secara sekilas terlihat seperti Captain Marvel. Jawabannya karena seluruh tubuh Iron Man ditutupi oleh energi foton yang mirip dengan kekuatan Captain Marvel versi Carol Danvers ataupun Monica Rambeau. Nah, bisa jadi Superior Iron Man juga dilengkapi dengan photon cannon dan armor exoskeleton bertenaga foton, sehingga Iron Man versi ini tidak memerlukan jet pendorong di kaki dan tangannya. Di film Avenger pertama, Nick Fury berencana untuk menggunakan Tesseract sebagai senjata ataupun sumber energi yang sangat besar. Di film Captain Marvel, Tesseract digunakan dalam proyek Pegasus serta sumber energi untuk menggerakkan pesawat ruang angkasa. Jadi akan sangat masuk akal jika varian dari Iron Man ternyata berhasil memanfaatkan Tesseract sebagai sumber energi bagi armornya dan juga dapat memanfaatkan AI yang terdapat di dalam scepter Loki untuk menciptakan versi Ultron yang dapat dikontrol. Jadi dapat disimpulkan kalau ini adalah versi Tony Stark yang paling jenius di multiverse. Lokasi pertarungan antara Superior Iron Man dan Wanda sepertinya terjadi di markas Illuminati. Bisa jadi Superior Iron Man datang untuk membantu Clea mengusir Wanda. Di scene selanjutnya kita bisa melihat kembali kemunculan dari karakter Master Hamir yang sempat muncul di film Doctor Strange pertama. Di bagian terakhir, kita dapat melihat Wanda dari realitas MCU mengatakan kau melanggar aturan dan menjadi pahlawan. Aku melakukannya dan aku menjadi musuh. Kelihatannya memang tidak adil. Nah, narasi ini kemungkinan menjelaskan bagaimana rencana Doctor Strange dalam menyelamatkan realitas yang akan menghalangi kehancuran di film ini, di mana Doctor Strange akan melanggar aturan atau mungkin sebuah kesepakatan antara Doctor Strange dan Wanda, lalu Wanda yang menjalankan rencana tersebut akan menjadi musuh bagi semua orang. Rencana ini menurut Wanda sangat tidak adil. Di scene selanjutnya kita bisa melihat Wanda dari universe utama MCU bertemu dengan varian Wanda dari universe lainnya. Realitas Hex yang terjadi di series WandaVision kemungkinan hanya salinan dari realitas yang terjadi pada varian Wanda yang tinggal di alam semesta yang lain. Karena sebenarnya setiap karakter di universe utama akan saling berbagi pengalaman dengan para variants-nya di universe lain. Dan hal ini menjelaskan mengapa Wanda pada realitas Hex menciptakan rumah yang sama dengan Wanda pada realitas yang ada dalam trailer Doctor Strange. Di scene ini tampaknya Wanda dari MCU berusaha untuk menculik Billy dan Tommy dari realitas lain seperti yang sudah kita bahas di video bocoran film Doctor Strange. Nah, sebenarnya kasus culik-menculik ini juga pernah terjadi di film Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana Wilson Fisk mencoba untuk mengambil anak dan istrinya dari realitas yang berbeda. Ya, konsepnya kalau anak lu mati tinggal ambil aja sih di realitas lain. Di scene selanjutnya kita bisa melihat untuk pertama kalinya kekuatan dari American Chavez di trailer ini. Trailer ini kemudian diakhiri dengan Wong yang kelihatan terjatuh ke sebuah tebing bersalju dan sedang bertahan agar tidak jatuh. Strange kemudian terlihat dikelilingi oleh makhluk hitam seperti bayangan yang sepertinya merupakan roh-roh penasaran dari Dark Dimension. Di film Doctor Strange pertama, kita bisa melihat wujud dari Caecilius dan anggotanya yang kemudian berubah jadi makhluk seperti ini. Nah, Doctor Strange ini kemudian berubah menjadi satu sosok yang disebut-sebut sebagai Doctor Strange Zombie. Di sebuah pecahan kaca di sebelah bawah, kita bisa melihat tameng dari Captain Carter yang muncul dalam series What If episode 1. Kehadiran dari Captain Carter semakin menguatkan dugaan kita kalau Evil Strange yang hadir di film ini nantinya tidak akan menjadi villain. Karakter ini justru berniat baik untuk membantu Doctor Strange di realitas utama dalam memperbaiki kekacauan yang terjadi di multiverse. Seperti yang kita tahu dalam series What If episode 9, karakter Evil Strange bersama Watu the Watcher membentuk Guardian of the Multiverse. Guardian of the Multiverse dibentuk oleh Watu the Watcher di sebuah tempat yang terletak dekat dengan sebuah vortex.
Dan hal ini terlihat sangat mirip dengan tempat di mana Evil Strange bertemu dengan Doctor Strange di dalam teaser sebelumnya. Nah, itu tadi breakdown trailer dari kita. Jika kalian suka, kalian bisa klik like dan subscribe untuk berlangganan video-video kita selanjutnya. Gua Kenal Karatsaurus pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!